Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3931. Berbicara tentang ini, Jasmine berkata dengan penuh arti. 035. Harga 210 miliar dolar AS adalah harga tertinggi yang Anda tawar. Ini membuktikan harga tersebut masih dalam toleransi Anda. Saya pribadi berpikir bahwa Anda dapat membelinya dengan harga ini. Dan kesepakatan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi Anda. Jika Anda masih belum puas dan meminta kami melakukan lelang ulang, maka saya hanya dapat meminta staf untuk mengantar Anda pergi. Segera setelah itu, Jasmine berkata lagi. Jika pil peremajaan ini dijual pada nomor 016 seharga 72 miliar dolar AS. Dibandingkan dengan 370 miliar dolar AS yang ditawar tadi, kami kehilangan hampir 300 miliar dolar AS. Tapi bagi kami, 300 miliar dolar tidak penting. Aturan yang paling penting, kami tidak akan ragu mengusir siapapun yang mencoba menantang aturan dan keadilan lelang kami. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia miliki. Tidak peduli seberapa tinggi statusnya, dia tidak diterima di sini. Jordan runtuh. Dia ingat bagaimana Carlson Hobbs diusir barusan. Dia merasa dia sedikit terbawa suasana. Sudah merupakan berkah dari Tuhan bisa memiliki kesempatan seperti itu. Apalagi yang harus dia khawatirkan. Memikirkan hal ini, dia langsung menyerah berjuang dan berkata, "Saya bersedia membayar 210 miliar." Bernard Arnault tiba-tiba pingsan. Dan berseru, "Nona Mor, bajingan tua ini berbicara begitu banyak omong kosong. Mengapa Anda tidak mengusirnya? Anda harus segera mengusirnya." Jasmine berkata dengan dingin. 016. Jika ada yang tidak diam setelah saya memperingatkan, saya akan mengeluarkannya. Jadi mulai sekarang, Anda dan 035 tidak boleh mengatakan omong kosong lagi. Atau, tidak peduli siapapun itu akan dikeluarkan. Lalu pil peremajaan ini akan dibagi menjadi 4 bagian dan dilelang lagi. Penonton tiba-tiba mendidih. Dan seseorang berkata, "Usir mereka berdua." Jasmine menatap pria itu. Dan berkata dengan dingin, "Nomor 173. Jika kamu membuat keributan, aku akan meminta staf mengeluarkanmu." Penonton menutup mulut dengan bijak. Jordan tidak berani berpikir lagi. Dan langsung berkata dengan tegas, "Saya bersedia membayar 210 miliar. Tolong beri saya telepon. Saya akan mengatur pembayarannya." Bernard langsung pingsan, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Staf segera menyerahkan ponsel ke Jordan. Dan Kathleen di dalam ruangan akhirnya menghela napas lega. Baginya, pelelangan ini penuh dengan pasang surut dan bahaya. Tapi untungnya kakeknya bisa bertahan pada akhirnya. Dia khawatir jika kakeknya mengeluarkan energinya dalam bisnis, pembicaraan dan bisnis. Dia akan membuang tangan yang selamat dari situasi putus asa. Untungnya, lelaki tua itu akhirnya mengalahkan dorongan hatinya dengan alasan. Kathleen sangat takut kakeknya akan meninggal sebelum waktunya. Karena jika demikian, keluarganya akan kehilangan semua dukungan. Pamannya pasti akan mengusir keluarganya tanpa ragu setelah pemakaman. Dan jika kakeknya bisa bertahan, itu adalah kesempatan baginya. Pada saat ini, Jordan telah menyerah berjuang jauh di dalam hatinya. Meskipun harga dinaikkan oleh Carlson Hobbs selangkah demi selangkah menjadi 210 miliar, itu membuatnya sangat kesakitan. Tetapi dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun masa hidup yang dibawa oleh pil peremajaan, itu masih sepadan. Jadi, dia mengambil ponsel yang diserahkan oleh staf dan langsung menelepon kepala pelayan yang paling terpercaya. Ketika telepon tersambung, dia berkata dengan santai, "Jess, segera transfer rumah lelang 200 miliar dolar AS yang sudah disiapkan di Bank Swiss. Beritahu juga beberapa mitra kerjasama terdekat. Minta mereka segera mengumpulkan 10 miliar dolar AS untuk ditransfer ke rumah lelang. Janjikan kepada mereka suku bunga pinjaman tertinggi di industri. Berjanji bahwa mereka akan mendapatkan perhatian khusus dari keluarga Fox di masa depan. Ini harus cepat." Untuk Jordan, seorang Taipan dengan kekayaan bersih hampir 1 triliun dolar AS,
mudah untuk meminjam 10 miliar dolar AS. Setelah kata-katanya disampaikan, ada banyak orang yang akan memukul kepala mereka dan segera memberikan uang. Namun, dia tidak disangkanya orang yang bernama Jess terdiam sesaat di ujung telepon. Jess berkata dengan isak tangis, "Tuan, 2 jam yang lalu, Tuan Muda telah mengaktifkan rencana darurat tertinggi Dewan Direksi. Dia memekukan semua 200 miliar dolar yang sudah Anda siapkan." Bab 3932. Kamu, apa yang kamu katakan? Mendengar ini, mata Jordan menjadi gelap, dan dia hampir pingsan di tempat. Untungnya, Jarvis mendukungnya di sisinya. Jarvis menekan keras titik akupunktur di tangan Jordan, sehingga dia sadar kembali. Segera setelah itu, dia bertanya dengan keras dengan marah, kualifikasi apa yang dimiliki bajingan itu untuk mengaktifkan rencana darurat tertinggi Dewan? Jess menjelaskan, Tuan Muda mengadakan rapat dengan semua direktur dan mencatat semua detail dana yang Anda mobilisasi ke rekening Bank Swiss. Dia memberitahu Dewan Direksi bahwa Anda telah menyiapkan 200 miliar dolar AS dengan meriah, hanya untuk membeli ramuan kehidupan yang ilusi. Dia percaya bahwa karena status kesehatan Anda saat ini, telah terjadi bias kognitif yang besar dalam kewarasan Anda. Jika Anda terus menjabat sebagai ketua, itu akan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi grup. Dan itu akan menimbulkan krisis yang hebat untuk operasi grup selanjutnya. Jadi rencana darurat tertinggi diaktifkan. Jess melanjutkan. Di Dewan Direksi, kecuali saya, semua anggota Dewan lainnya memilih untuk mendukungnya meluncurkan rencana darurat tertinggi. Dia juga berhasil terpilih sebagai penjabat sementara ketua Dewan. Perintah pertama yang ditandatangani oleh penjabat ketua adalah membekukan uang tunai 200 miliar dolar AS yang telah Anda siapkan di Bank Swiss. Mendengar ini, Jordan langsung pingsan. Rencana darurat tertinggi adalah seperangkat rencana yang dirumuskan oleh Dewan Direksi Fox Group, yang dirancang khusus untuk menghadapi keadaan darurat. Sama seperti Wakil Presiden Amerika Serikat yang dapat mengambil alih posisi Presiden dalam keadaan darurat dan mengeluarkan perintah atas nama Presiden ketika Presiden dalam bahaya. Itu untuk menangani keadaan darurat yang paling serius dan mendesak. Namun, jika ingin mengaktifkan rencana darurat ini, orang kedua tidak cukup membicarakannya. Harus ada cukup bukti bahwa keadaan darurat benar-benar mendesak, dan hanya dapat diaktifkan setelah dikonfirmasi oleh mayoritas anggota Dewan Direksi. Namun, Jordan tidak pernah mengira putra sulungnya, yang juga ditunjuk olehnya sebagai pewaris kepala keluarga berikutnya, akan memanfaatkan ketidakhadirannya untuk membeli pil peremajaan, untuk mengaktifkan rencana darurat tertinggi dan diam-diam merebut kekuasaan. Selain itu, hal pertama yang dia lakukan setelah merebut kekuasaan adalah membekukan dana grup di Bank Swiss. Juga sepenuhnya memutuskan rencananya untuk menawar pil peremajaan. Pada saat ini, Jordan sangat marah dan menyesal. Dia menyesal tidak melihat wajah asli putranya. Juga menyesal tidak mentransfer dana untuk membeli pil peremajaan ke rekening pribadinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, jumlahnya sangat besar. 200 miliar dolar AS. Menurut Undang-Undang Perpajakan Amerika Serikat, jika uang itu ditransfer ke rekening pribadi Jordan, dia harus membayar pajak terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Perpajakan AS, menggunakan rekening perusahaan untuk membayar dapat menghemat pajak penghasilan pribadi Jordan. Juga memungkinkan staf keuangan untuk memasukkan uang dengan nama lain sebagai biaya operasional perusahaan. Dengan cara ini, pajak pribadi dapat dihindari, juga dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan mengurangi beban pajak perusahaan. Di Amerika Serikat, meskipun orang kaya membeli tiket pesawat atau mobil, mereka menggunakan uang perusahaan. Tidak mungkin mereka menggunakan rekening pribadi untuk pengeluaran besar untuk pil peremajaan. Oleh karena itu, ketika Jordan bersiap untuk membeli pil peremajaan, dia memilih metode pembayaran ini. Bukan hanya dia, tetapi semua Taipan yang datang untuk menawar pil peremajaan juga melakukan metode ini. Termasuk Taipan yang telah berhasil menawar sebelumnya. Mereka semua membayar dengan rekening perusahaan. Namun, Jordan, yang sangat tertutup, tidak menghitung risiko terbesar menggunakan akun perusahaan adalah rencana darurat tertinggi. Setelah putranya berhasil mengaktifkan rencana darurat ini,
dia akan menjadi pemimpin tertinggi perusahaan dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membekukan rekening grup di Bank Swiss. Inilah yang disebut tanggul 1000 mil, yang runtuh di sarang semut. Tanpa 200 miliar dolar itu, bagaimana saya bisa bersaing untuk pil peremajaan ini? Jordan segera mengertakkan gigi, dan mengutuk dengan marah dengan tangan gemetar. Bajingan ini, bajingan. Dia merebut posisiku, dia menginginkan hidupku dan tidak ingin aku hidup lebih lama lagi. Ah! Saat ini, penonton mendengar raungan Jordan. Mata semua orang melebar dan mereka saling berbisik. Siapapun dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu dijebak oleh keluarganya. Jika dia tidak bisa mendapatkan uang, dia tidak akan memiliki kesempatan. Adapun Bernard Arnault kembali heboh. Bab 3933. Dia tidak tahu berapa kali dia putus asa, bersemangat, putus asa, dan bersemangat lagi. Dia merasa hatinya terus terombang-ambing dan hancur. Jika dia datang ke sini beberapa kali lagi dan belum makan pil peremajaan, dia khawatir akan mengalami serangan jantung dan bersendawa di sini. Sekarang dia menatap Jordan tanpa henti, menunggunya mengatakan bahwa dia tidak mampu membelinya. Dengan demikian, dia memenangkan pil peremajaan seharga 72 miliar dolar AS. Hati Kathleen yang baru saja tersisa bangkit kembali pada saat ini. Meskipun dia hanya mendengar teriakan dari kakeknya, dia langsung tahu bahwa pamannya mengambil kesempatan ini untuk merebut tahta. Pada saat ini, Jess di telepon berseru tak berdaya dan berkata, "Tuan, maaf, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Sekarang saya ditempatkan di bawah pengawasan Tuan Muda. Sekarang setidaknya ada puluhan tentara bayaran yang menjaga keluarga saya." Tuan Muda bilang, "Sampai Anda mati, saya tidak meninggalkan rumah setengah langkah." Jordan meraung dengan marah. "Aku akan menyelesaikan bajingan itu sekarang." Setelah selesai berbicara, Jordan segera menutup telepon dan memutar nomor baru. Telepon terhubung dengan cepat, namun tidak ada suara dari ujung telepon yang lain. Jordan menggertakkan giginya dan menggeram dengan marah. "Bajingan! Kamu bajingan! Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa?" Di ujung telepon lain, sebuah suara yang agak tua datang dan berkata, "Ayah, saya sudah berusia 70 tahun lebih. Saya juga sudah menjelang mati. Lihat 70 saya. Tidak banyak pangeran yang berusia lebih dari 70 tahun. Bahkan di zaman kuno, kan?" Jordan bertanya dengan tajam. "Kamu tidak sabar. Jadi kamu membiarkanku mati. Jangan lupa, aku yang memberi kehidupanmu. Semua yang kamu miliki, saya berikan. Saya yang membangun keluarga Fox. Apa kamu tidak tahu betapa bersyukurnya sama sekali?" Ujung telepon yang lain tersenyum kecut dan berkata, "Ayah, jika kamu tidak mencapai umur panjang, aku pasti akan berdiri di depanmu dan menunggu sampai kamu mati, memainkan peran sebagai anak yang berbakti." Berbicara tentang ini, pihak lain menghela napas lagi. "Tetapi kamu sudah berusia 90 tahun lebih. Apakah kamu masih punya cukup uang untuk hidup? Mengapa kecanduan dengan umur yang panjang pada usia yang begitu tua? Kalau kamu benar-benar ingin mencapai umur panjang, apa yang ingin kamu lakukan?" Jordan berteriak dengan marah. "Kamu bajingan. Apa kamu pikir aku bernafas?" Pihak lain sedikit tersenyum dan berkata dengan serius, "Ayah, kamu percaya pada takdir sepanjang hidupmu. Kamu tahu bahwa hal-hal seperti mengubah nasibmu terhadap langit bertentangan dengan hukum surga. Itu juga merupakan semacam kerusakan berkat anak dan cucumu. Kalau kamu hidup lama sendirian, apa yang harus kami lakukan? Apakah kamu ingin hidup 20 tahun lagi dan kemudian mengirimku pergi sebagai seorang putra?" Jordan menjepitkan giginya dan berkata, "Jika aku mencari jalan yang panjang, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan buruk? Kamu adalah darah dagingku." Pihak lain menghela nafas. "Ayah, apa maksudmu? Kita ayah dan anak akan hidup bersama selama beberapa dekade. Dan aku tetap menjadi pangeran selama beberapa dekade. Ketika aku berumur 100 tahun, aku akan tetap melayanimu di sisimu." Berbicara tentang ini, pihak lain berhenti sejenak dan berkata dengan serius, "Saya tidak menginginkan hidupmu. Saya hanya ingin membiarkan alam mengambil alih." "Bagus, membiarkan alam mengambil alih." Jordan mendengus, mengertakkan gigi dan berkata,
Kamu tahu umur panjang tidak akan bertahan lama lagi. Jika aku melewatkan pil peremajaan ini, kamu tidak akan melihatku untuk terakhir kalinya. Pihak lain berkata dengan ringan. Sejujurnya, saya tidak berencana melihat kamu untuk yang terakhir kalinya. Saat dia mengatakan itu, pihak lain berkata lagi, Ayah, saya telah menyingkirkan semua orang kepercayaanmu di perusahaan. Saya menyarankan kamu untuk berhenti berjuang dan tetap di Tiongkok untuk menjalani kehidupan yang baik. Lagi pula, kamu telah pergi bertahun-tahun. Ini saatnya bagi kamu kembali ke akarmu lagi. Kamu tidak perlu melakukan perjalanan ribuan mil untuk kembali. Bahkan jika kamu kembali, saya tidak akan membiarkan kamu memasuki suatu negara. Kalau kamu mati di jalan, aku, sebagai seorang putra, akan merasa sangat menyesal. Jadi, mulai hari ini, kamu bisa menikmati masa tuamu di China. Jika kamu ditakdirkan berumur panjang, maka aku, seorang putra, akan sangat senang. Tetapi jika kamu ditakdirkan tidak hidup sampai 100 tahun, maka ketika kamu meninggal, aku anakmu, akan mengirimmu pergi ke keagungan dan bakti dari sini. Mendengar ini, Jordan sangat membencinya, di mana dia tidak tahu apa arti kata-kata putra. Meskipun kata-kata pihak lain terdengar tinggi, tetapi intinya tidak lebih dari beberapa kata ini. Mati di kampung halaman, jangan kembali. Bab 3934. Pada saat ini, Jordan merasa sangat sakit. Dia tidak menyangka anak sulungnya yang dia beri kasih sayang keluarga, dan yang mengikuti jejaknya, sudah menganggap hidupnya terlalu lama. Dia melakukan perjalanan ribuan mil ke Aorus Hill untuk mencari jangka panjang, yang pasti membuat anak-anaknya sangat marah. Itu sebabnya, saat ini, dia tiba-tiba merobek wajahnya dan mengungkapkan warna aslinya. Meskipun Jordan sangat tidak mau, dia tahu betul putra tertua telah berhasil merebut tahta dan hampir semua anggota dewan memberikan suara. Ini membuktikan bahwa dia pasti telah sepenuhnya mengendalikan situasi di Amerika Serikat. Dia cukup percaya diri untuk membuat dirinya tak berdaya melawan. Fakta bahwa begitu banyak anggota dewan yang mendukungnya juga menunjukkan pada level lain bahwa dia telah kehilangan kepercayaan di antara para anggota dewan direksi. Belum lagi tulang tua dirinya ini sudah bernafas dan tidak mampu melawan. Bahkan jika dia masih memiliki kekuatan, sama sekali tidak ada harapan untuk menjanjikan keadaan. Lagi pula, dia berada puluhan ribu kilometer dari Amerika Serikat, dan orang kepercayaannya telah disingkirkan. Dalam hal ini, meskipun bisa kembali, bagaimana bisa bersaing dengannya? Jadi, dia menekan amarahnya dan berkata, Oke. Karena kamu sudah mengatur untukku, setelah aku mati, kuburlah aku di tanah air. Aku ingin tidur dengan orang tuaku selamanya. Pihak lain berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, ayah, pemakaman sudah ditentukan di Amerika Serikat. Saya memilih pemakaman termahal di Amerika Serikat. Tetanggamu di sekitar pemakaman adalah mantan Presiden Amerika Serikat. Saya akan menulis di makammu konglomerasi top tidur di sini selamanya. Saya yakin kamu akan sangat puas. Jordan bertanya dengan suara bergetar. Ini satu-satunya permintaan terakhirku. Dan kamu tidak mau menyetujuinya. Pihak lain menghela napas tak berdaya. Ayah, kalau kamu tidak dimakamkan di Amerika Serikat atau di sampingku setelah 100 tahun, orang lain pasti akan bergosip di belakangku. Setelah jeda, pihak lain berkata lagi. Selain itu, semua keturunanmu ada di Amerika Serikat. Setelah Festival Qingming pertama, ke-15, dan Festival Tahun Baru Imlek, saya tidak bisa membiarkan begitu banyak keturunan kembali ke Tiongkok untuk bersama memujamu. Bukan. Akan lebih nyaman bagi kami agar kamu dimakamkan di Amerika Serikat. Jordan sesaat, lalu tersenyum masam. Oke, sangat bagus, aku, Jordan, bisa membesarkanmu sebagai anak harimau dan serigala. Untungnya, aku beruntung. Ujung telepon yang lain sama sekali tidak menerima sinisme Jordan, dan berkata dengan acuh tak acuh, Ayah, seperti kata pepatah lama, ayah harimau tidak punya anjing. Aku tidak bisa hidup hari ini tanpa ajaran dan perbuatanmu. Pihak lain berkata lagi, Ayah, saya baru saja mengambil alih Dewan Arah. Ada banyak hal yang harus ditangani di sini.
Masih banyak departemen lama yang harus diselesaikan satu demi satu. Saya tidak akan banyak bicara lagi. Jaga kesehatanmu di China. Jika ada yang harus kamu lakukan, minta saja Kathleen meneleponku. Dia dan Tuan Yuan akan menjagamu di sana. Aku bisa tenang. Saat dia mengatakan itu, dia berbicara dengan dingin dan berkata dengan suara dingin. Tapi ayah, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu dengan jelas. Saya sudah menyapa bea petugas, dan ada orang yang telah saya atur untuk menjaga pelabuhan di berbagai tempat. Kalau Anda dan beberapa orang lainnya tidak kembali tanpa izin, saya tidak akan mempermalukan keluarga Kathleen. Tapi kalau kamu dan orang lain berani menyatakan kembali, jangan salahkan saya untuk menyatakan tidak sopan. Jordan tahu bahwa dia telah benar-benar kehilangan kekuatan untuk pulih. Agar tidak melibatkan keluarga cucunya Kathleen, dia segera berkata, "Oke. Aku berjanji, setelah aku mati, minta Kathleen membawa tubuhku pulang." Baiklah, pihak lain juga tersenyum tulus. Dalam hal ini, kita telah membuat kesepakatan. Saya sudah memerintahkan untuk melepaskan kembali pesawatmu dan Kathleen 1 jam yang lalu. Selama waktu ini, kamu harus beristirahat di kampung halaman. Setelah kematianmu, minta Kathleen menghubungiku. Aku akan mengirim pesawat untuk menjemputmu. Oleh karena itu, lebih mudah untuk menutup telepon. Jordan membeku di tempat selama beberapa detik. Dia menyerahkan ponselnya kepada staf dan berkata dengan sedih, "Maaf, saya mengumumkan abstain." Begitu kata-kata itu jatuh, Bernard Arnault, yang telah menunggu dengan cemas, mengomunikasikan gembira. Dia berteriak keras, "Pil peremajaan adalah milikku. Pil peremajaan menjadi milikku." Pada saat ini, fitur wajah Jordan tiba-tiba berubah menjadi bola kesakitan, dan seteguk darah menyembur keluar tak terkendali. Orang-orang di sekitar yang berlumuran darah ingin memarahinya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa Jordan tampaknya telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhirnya dari seteguk darah tadi. Seluruh tubuhnya langsung lemas dan hilang kesadaran. Beberapa orang yang telah disemprotkan ke seluruh kepala dan berlumuran darah melihat bahwa lelaki tua itu bernafas seketika. Mereka tidak terlalu peduli. Mereka menyeka darah dari tubuh mereka dengan kesal. Bab 3935. Zarvis langsung mendukung Jordan yang tidak sadarkan diri. Dia mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi Jordan. Melihat denyut nadinya lemah dan dia diambang kematian, dia berteriak, "Dia sekarat. Panggil ambulans." Pada saat ini, pintu di lantai 2 didorong terbuka. Kathleen berdiri di pintu di lantai 2 dengan panik, menangis, "Kakek. Tuan Yuan, apa yang terjadi dengan kakekku?" Zarvis menatap Kathleen dan berkata dengan sedih, "Nona Kathleen, Tuan, aku khawatir dia akan mati." Kathleen langsung lemas dan berkata kepada staf, "Hidup dipertaruhkan. Tolong panggil ambulans." Zarvis memeluk Jordan yang tidak sadarkan diri, keluar dari deretan kursi, dan berteriak kepada staf, "Tolong panggil ambulans." Jasmine siap memanggil staf, dan dengan cepat menghubungi staf darurat untuk masuk. Dia takut pada pelelangan malam ini. Seseorang akan pingsan karena agitasi atau rangsangan yang tiba-tiba. Dia sudah mengatur tim darurat terlebih dahulu. Tim darurat telah menyiapkan peralatan penyelamat yang relatif lengkap. Ketika ada situasi kritis, ada mobil dan helikopter yang dapat mengirim orang ke rumah sakit secepat mungkin. Namun, saat dia hendak berbicara, suara Charlie terdengar dari earphone. "Jasmine, minta staf membawanya ke ruang VIP." Jasmine menghela napas lega saat mendengar suara Charlie. Dia juga melihat bahwa Jordan terlalu tua. Dia sudah sekarat. Dan tiba-tiba dia begitu terstimulasi sehingga dia mungkin tidak dapat pulih setelah dikirim ke rumah sakit. Untungnya, Charlie telah berbicara, yang berarti dia pasti memutuskan untuk membantu. Jadi, dia langsung memerintahkan, "Kirim nomor 035 ke ruang VIP." Mendengar ini, Kathleen akhirnya melihat secercah cahaya di hatinya yang putus asa. Dia tahu bahwa Jasmine pasti menyampaikan perintah dari Charlie. Jika Charlie mau bergerak, kakeknya punya harapan. Pada saat ini, setelah mendengar ini, beberapa prajurit istana Wanlong segera melangkah maju dan berkata kepada Zarvis, "Tolong segera bawa bersamaku."
Jarvis masih belum mengetahuinya, dan dia memarahi dengan keras. Dia sekarat. Mengapa kamu tidak memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit? Apa gunanya pergi ke ruang VIP? Lagi pula, dia tidak lagi menyembunyikan auranya yang kuat sebagai prajurit bintang 7, dan meraung, aku akan mengirim seseorang ke rumah sakit sekarang. Jika ada di antara kalian yang berani menghentikanku, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah mendengar ini, Kathleen berteriak dengan cemas, Tuan Yuan, cepat bawa kakek ke ruang VIP. Ini kesempatan terakhir kakek. Jarvis menatap Kathleen dan melihat nadanya sangat tegas. Jadi dia mengangguk dan berkata kepada tentara Istana Wanlong, di mana ruang VIP? Bawa aku ke sana. Charlie ada di walkie-talkie dan berkata kepada Jasmine, Jasmine, minta gadis di lantai 2 itu pergi ke sana. Jasmine segera mengeluarkan perintah melalui saluran internal. Tolong minta staf untuk membawa Nona di lantai 2 ke ruang VIP. Beberapa prajurit Istana Wanlong yang semula menjaga pintu belakang ruang VIP segera membuka pintu dan masuk. Mereka melewati ruang VIP dan sampai di pintu terluar di lantai 2. Dan berkata kepada Kathleen yang berdiri di dekat pintu, Hai Nona, ikut dengan saya. Bab 3936. Kathleen tahu bahwa karena Charlie telah memberikan perintah, dia pasti tidak akan berpangku tangan. Jadi, dia dengan cepat mengikuti staf dan bergegas ke lantai pertama. Ruang VIP di lantai 1 sangat dekat dengan ruang perjamuan. Jarvis telah membawa Jordan yang sekarat ke sini. Segera, staf juga membawa Kathleen. Begitu Kathleen memasuki pintu, dia tidak lagi peduli dengan identitas gandanya, dan bergegas ke sisi Jordan. Tersedak dan bertanya, kakek, bangun. Kakek, aku Kathleen. Bisakah kamu mendengarku? Jarvis menghela napas, dan berkata, Nona Kathleen, detak jantung Tuan Fox sudah sangat lemah. Saya khawatir tidak ada cara untuk pulih. Kathleen menangis tersedu-sedu. Mulutnya tersedak dan berkata, tidak, Tuan. Kamu tidak akan membiarkan kemati seperti ini. Dia pasti punya cara. Dia pasti punya. Jarvis menghela napas. Saya pikir pil peremajaan memang bisa menghidupkan orang mati. Tapi Tuan Fox sekarang tidak bisa menghabiskan uang untuk membelinya. Kathleen juga tahu bahwa kakeknya sekarang direbut oleh pamannya. Dan dengan gaya perilaku pamannya, dia pasti akan memblokir semua kesempatan untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kakek bisa membeli pil peremajaan? Apalagi Kathleen sendiri tidak yakin Charlie akan memberikan pil peremajaan kepada kakeknya. Lagi pula, biaya pil peremajaan terlalu tinggi, sedangkan bantuan kecil yang telah dia berikan sebelumnya masih sangat sedikit. Tepat ketika dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, pintu ruang VIP didorong terbuka, dan sosok tinggi dan tegak masuk dengan cepat. Kathleen berbalik dan melihat bahwa Charlie yang datang. Dia bergegas ke arahnya, berlutut dan menangis dan memohon, Tuan Wade, tolong selamatkan kakekku. Selama kamu bersedia selamatkan dia, aku rela menjadi bawahanmu seumur hidupku untuk membalas kebaikanmu. Charlie melirik Kathleen dan bertanya padanya, haruskah aku memanggilmu Nona Zan, atau Nona Fox? Ketika Kathleen mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie mungkin telah mengetahui identitasnya sejak lama. Jadi, dia dengan cepat bersujud dan mengaku, maaf Tuan Wade, nama saya Kathleen. Saya cucu dari keluarga Fox, bukan Feyerzan. Tapi saya tidak bermaksud berbohong padamu. Aku hanya ingin kakek bisa mendapatkan pil peremajaan, dan ingin dekat denganmu dan berteman denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia menjelaskan, saya menggunakan identitas Feyerzan karena saya takut Anda melihat tujuan saya sebelumnya. Aku juga tidak punya niat jahat pada ayah mertua dan istrimu. Tolong maafkan aku. Charlie mengangguk tanpa komitmen, dan berkata dengan ringan, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Saya tidak akan membahas masalah saat ini. Kathleen memandang Charlie dengan cemas, dan bertanya ragu-ragu, Tuan Wade, bisakah kamu menyelamatkan hidup kakekku? Charlie hendak berbicara ketika seorang tentara Istana Wanlong mendatangi Charlie dan berkata dengan suara rendah, Tuan Wade, tamu terhormat, Tuan Chandler Leonard,
Tuan Leonard, ada di depan pintu ingin menemui Anda. Charlie mengangguk dan berkata, cepat undang pria tua itu masuk. Segera, prajurit Istana Wanlong mengundang Chandler Leonard yang terlihat sangat khawatir. Charlie bertanya dengan hormat, Tuan Leonard, mengapa Anda ada di sini? Chandler Leonard buru-buru berkata, saya baru saja melihat Jordan muntah darah dan koma. Saya khawatir. Saat dia berbicara, dia buru-buru melihat Jordan yang sekarat, dan mau tidak mau bertanya, Tuan Wade, apakah Anda punya solusi untuk situasi Jordan saat ini? Bab 3937. Charlie melirik Jordan, lalu ke Kathleen. Pada saat ini, Jordan memang berada di ambang kematian, hanya dengan sisa napas terakhir yang menggantung. Melihat wajah memohon Kathleen dan Chandler Leonard, Charlie tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung mengeluarkan setengah dari pil penyembuhan yang dia siapkan sebelumnya dari sakunya. Saat dia mengeluarkan setengah dari pil penyembuhan, Kathleen berteriak kegirangan. Pil-pil itu pada dasarnya terlihat serupa. Dia berpikir bahwa yang dikeluarkan Charlie adalah pil peremajaan yang selalu kakeknya pikirkan siang dan malam. Memikirkan kembali efek ajaib dari pil peremajaan seperti yang dikatakannya, sepertinya hanya memerlukan seperempat pil untuk menyelamatkan kakek. Jika meminum setengah pil, itu dapat memperpanjang umur setidaknya 6 atau 7 tahun. Atau bahkan 10 tahun. Namun, ketika dia begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Charlie. Charlie berkata dengan enteng, Nona Fox, saya ingin menjelaskan dulu, ini bukan pil peremajaan. Kathleen tertegun sejenak. Ini bukan pil peremajaan. Tuan Wade, lalu pil apa ini? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah pil penyembuhan. Khasiatnya jauh lebih rendah dari pil peremajaan. Tetapi setengah pil ini sudah cukup untuk menyelamatkan kakekmu. Dan omong-omong, selamatkan hidup 1 atau 2 tahun. Kathleen menghela nafas lega saat mendengar ini. Saat ini dia, bagaimana mungkin dia berani berharap kakeknya meningkatkan umurnya 10 tahun? Selama kakeknya bisa bertahan dari rintangan di depannya, dia sudah beruntung. Jadi, sambil berlutut untuk bersujud kepada Charlie, Kathleen berterima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, telah menyelamatkan hidup kakek. Terima kasih, Tuan Wade. Di masa depan, saya akan membalas Anda dengan kebaikan yang besar dengan menjadi bawahanmu. Charlie mengulurkan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak membutuhkanmu menjadi bawahanku untuk membayarku. Mengenai pil penyembuhan ini, di satu sisi, saya tidak ingin membantu Anda. Dengan baktimu, setelah kakekmu meminum setengah pil ini, kita tidak akan menghabiskan apapun satu sama lain. Hati Kathleen menegangkan, dan dia ingin menjelaskan sesuatu. Tetapi melihat aura kakeknya tampak semakin lemah, dia hanya bisa dengan hormat mengatakan, terima kasih, Tuan Wade. Terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia segera bangkit dan datang ke sisi Jordan, dan memasukkan setengah pil penyembuhan ke dalam mulut Jordan. Setelah beberapa saat, Jordan yang hampir kehabisan napas akhirnya membuka matanya perlahan. Hanya saja, setelah menyelamatkan nyawanya, setengah dari pil penyembuhan hanya memiliki sedikit sisa. Itu hanya sedikit memperbaiki tubuhnya. Jordan masih sangat lemah saat ini, tapi dia sudah terhindar dari yang mengancam jiwa. Saat dia membuka matanya dan melihat Kathleen, dia memanggil dengan lemah, Kathleen. Setelah berbicara, dia langsung menangis sedihnya. Baginya, dia telah menang dan tidak pernah kalah dalam hidupnya. Tanpa diduga, pada usia 90 tahun, dia akan dikalahkan oleh putranya. Dan kekalahan itu akan berantakan dan menyeluruh. Selain sedih, dia melihat Chandler Leonard ada di sana. Dia bahkan lebih malu, dan berkata, Saudara Leonard, saya membiarkanmu menonton lelucon hari ini. Chandler Leonard mantap, dan berkata dengan serius, Jordan, kamu tidak perlu memikirkan apapun sekarang. Yang terpenting kamu menjaga tubuhmu. Kalau kamu menjaga perbukitan hijau, kamu tidak takut dengan kayu bakar. Jika kamu ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, kamu harus menjaga dirimu dulu. Jordan tertawa masam, menahan sakit kepala dan menghela nafas. Saudaraku,
Aku khawatir aku akan segera mati. Bagaimana aku bisa mengambil kembali milikku? Bajingan itu telah sepenuhnya mengendalikan situasi di Amerika Serikat. Aku sekarang hanyalah seorang lelaki tua yang miskin dan pucat dan akan mati. Apa yang bisa aku gunakan untuk melawannya? Kathleen berkata dengan tergesa-gesa. Kakek, tadi Tuan Wade mencapai setengah pil penyembuhan. Hidupmu sudah tidak dalam bahaya. Umurmu juga akan bertahan setidaknya 1 atau 2 tahun. Mendengar ini, Jordan menatap Charlie dengan penuh semangat di samping Kathleen, dan bertanya, "Ini, apakah ini Tuan Wade?" Bab 3938. Charlie memandang pria tua di depannya, sedikit tersenyum, dan berkata dengan tenang, "Tuan Fox, nama saya Charlie Wade." Jordan merasa tubuhnya memang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia berjuang untuk bangun dan ingin memberi hormat kepada Charlie. Tetapi Charlie mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, dan berkata, "Tuan, hadiah yang luar biasa." Jordan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Wade, saya sudah lama tentang nama Anda. Akhirnya saya bertemu Anda sekarang. Terima kasih atas telah menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena bantuanmu, aku sudah mati." Charlie mengulurkan tangannya, melirik Kathleen di sana, dan berkata, "Terima kasih kepada cucumu. Jika aku tidak membantu budi di dalamnya, aku tidak akan ikut campur dalam masalah seperti ini." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, terima kasihlah kepada Tuan Leonard karena telah memohon untuk Anda." Jordan sedikit mengangguk, dan menatap Kathleen dengan mata berlinang. Ketika kakek dan cucu saling memandang, Kathleen pun menangis terseduh-seduh. Setelah itu, Jordan menatap Chandler Leonard lagi, dan mendesah pelan, "Saudara Leonard, kamu sudah menjaga aku." Chandler Leonard berkata, "Mengapa kamu bermaksud sopan padaku? Selain itu, saya tidak bisa banyak menikmatinya. Yang utama adalah Tuan Wade dan Kathleen menikmatinya." Jordan sedikit mengangguk, menatap Charlie lagi, dan berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan Wade, saya pasti akan mengingat kebaikan dan kebaikanmu yang luar biasa. Tetapi saya dalam masalah besar sekarang, dan mungkin tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar membalas kebaikan Anda. Tolong jangan salahkan aku." Jordan tahu bahwa mulai saat ini, dia tidak punya apa-apa, meskipun masih ada sejumlah dana di rekening pribadi. Dibandingkan dengan seluruh keluarga Fox, itu hanya setetes air. Dan sebagian besar aset keluarga Fox tidak ada lagi dengan dia. Charlie berkata dengan ringan pada saat ini, "Oke, saya tidak menyelamatkan Anda untuk kepulangan Anda. Kondisi fisik Anda saat ini belum pulih sepenuhnya. Jika Anda dapat hidup 1 atau 2 tahun lagi, Anda harus hidup 1 bulan ekstra atau 2 bulan untuk mengembangkan diri sendiri secara perlahan dan menyesuaikan diri secara perlahan." Jordan mengangguk dan berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Wade." "Terima kasih." Kathleen juga berkata dengan hormat, "Tuan Wade, terima kasih." Charlie mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Fox, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Tolong jangan sembunyikan." Meskipun Jordan tidak tahu apa yang ingin ditanyakan Charlie, dia tetap berkata dengan sangat tegas, "Jangan khawatir, Tuan Wade. Saya akan mengatakan segalanya." Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya kepadanya, "Tuan Fox, saya ingin tahu, apa identitas Carlson Hobbs nomor 099 yang bersaing dengan Anda di pelanggan?" Carlson Hobbs. Mendengar ini, Jordan kecewa dan tersenyum. Namanya bukan Carlson Hobbs. Dia jarang menggunakan identitas aslinya di luar. Setelah berbicara, Jordan berkata lagi, "Identitas aslinya adalah putra tertua dari keluarga Acker, Christian Acker." Kristen Acker. Charlie tercengang saat mendengar 3 kata ini. Dalam ingatan Charlie, dia memiliki 3 paman. Paman tertua Christian Acker, paman kedua Kaiden Acker, dan paman bungsu Jackson Acker. Selain itu, ada lagi tante bernama Lulu Acker. Nyatanya, ketiga paman ini, dan 1 bibi, Charlie hanya bertemu beberapa kali. Tetapi alasan dia dapat mengingat nama mereka dengan sangat jelas adalah karena nama mereka, seperti nama ibunya, Ashley Acker, terinspirasi dari nama klasik Tiongkok.
Nama Ibu Ashley terinspirasi dari ungkapan buah peach dan plum tidak berbicara. Tetapi dunia adalah buatan sendiri dalam catatan sejarah. Biografi Jenderal Lee. Nama Paman Christian Aker terinspirasi dari judul bab dalam The Book of Songs Xiaoya. Nama Paman kedua, Kaiden, terinspirasi Feng Kaifeng dalam The Book of Songs. Nama Paman ketiga, Jackson Aker, terinspirasi dari salah satu dari 15 gaya nasional dalam Book of Songs. Nama bibinya, Lulu, terinspirasi dari bab pembuka buku lagu Xiaoya Luming, Yoyo Luming, apel makanan Lia. Bab 3939. Meskipun Charlie tidak kuliah dengan serius, tetapi sebelum dia berusia 8 tahun, keluarganya memberinya pendidikan pencerahan yang luar biasa. Dia telah mempelajari karya klasik di bawah bimbingan ibunya sejak dia masih kecil. Dia membaca Records of the Grand Historian dan Classics of Poetry dengan sangat baik. Dia mengingat nama ketiga paman dan bibinya dengan jelas. Dan dia tidak pernah bermimpi bahwa nomor 099 yang baru saja diusir ternyata pamannya. Tidak heran dia melihatnya sedikit lebih akrab. Tetapi dia tidak dapat mengingat di mana melihatnya. Bagaimanapun, dia hanya memiliki sedikit kontak dengannya. Dan dalam 20 tahun terakhir, penampilannya telah banyak berubah dibandingkan saat dia berusia 20-an. Dia tidak mengenalinya sama sekali. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir. Sepertinya pamannya tidak menawar pil peremajaan untuk dirinya sendiri. Kalau tidak mungkin dia memohon untuk membawa pulang. Mungkinkah itu untuk kakek? Namun, sebelum pelelangan, saya baru saja berbicara tentang kakek saya dengan Tuan Leonard. Dan Tuan Leonard juga dengan jelas mengatakan bahwa kakek saya tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Lalu untuk siapa dia menawar pil peremajaan ini? Charlie tiba-tiba berpikir keras. Setelah itu, dia tanpa sadar menatap Chandler Leonard, yang juga bingung. Chandler Leonard juga menebak keraguan di hati Charlie. Dia mengerutkan kening dan berkata, sejak ayah Kate meninggal, pada dasarnya saya tidak memiliki kontak dengan keluarga Aker. Dari apa yang saya ketahui tentang Kate, dia tidak percaya pada hal-hal seperti pil peremajaan. Mendengar ini, Charlie akhirnya mengerti bahwa Chandler Leonard sudah bertahun-tahun tidak bertemu pamannya. Dia juga tidak mengenalinya di pelelangan. Dan Kathleen, yang berada di samping, baru saja melihat dengan jelas bahwa ketika Charlie mendengar nama Christian Aker, ekspresinya ngeri sesaat. Selain itu, dia juga melihat dengan matanya sendiri bahwa Charlie dan Chandler Leonard tampaknya memiliki semacam kontak mata mengenai Christian ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari, Tuan Wade dan Tuan Leonard pasti memiliki hubungan dengan keluarga Aker. Kalau tidak, Tuan Wade tidak akan pernah menunjukkan kengerian, dan mereka berdua tidak akan pernah melakukan kontak mata seperti itu. Tuan Leonard tidak perlu menebak, karena dia hanya mengatakan bahwa dia tidak berinteraksi dengan keluarga Aker sampai setelah ayah Kate meninggal. Ubah kalimat ini. Artinya Tuan Leonard memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Aker ketika ayah Kate masih hidup. Tapi Tuan Wade masih sangat muda dan telah tinggal di China Daratan. Bagaimana dia bisa terlibat dengan peringkat kedua keluarga Aker di Amerika Serikat? Memikirkan hal ini, Kathleen tiba-tiba teringat hal lain. Ashley Aker, putri dari keluarga Aker, yang paling aku kagumi, menikah jauh di Cina. Dia menikah dengan keluarga Wade di China. Dan kemudian meninggal muda 20 tahun yang lalu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya. Keluarga Aker, Ashley, keluarga Wade, Jeremiah Wade, kamu Charlie Wade. Memikirkan hal ini, dia sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu, dan hatinya ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya menebak semua identitas Charlie. Ternyata dia bukan hanya Master Wade yang terkenal di Aurus Hill, tapi juga putra dan cucu tertua dari keluarga Wade. Tidak hanya itu, dia sebenarnya adalah cucu tertua dari keluarga Aker. Dia adalah satu-satunya anak idolaku, Ashley Aker. Legenda mengatakan bahwa Ashley, suaminya, dan putranya semuanya meninggal karena konspirasi. Tapi aku tidak pernah mengira putra Ashley ternyata selamat. Pada saat ini, Kathleen akhirnya mengerti bahwa dia, wanita tertua dari keluarga Fox,
berpikir bahwa dia menonjol di antara kerumunan ketika dia tiba di Aurus Hill. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa ada naga sungguhan seperti Charlie di Aurus Hill. Bab 3940. Pada saat dia melihat melalui identitas Charlie, Kathleen tampaknya memahami sedotan penyelamat hidup yang sebenarnya. Tiba-tiba dia berlutut lagi, tersedak isak tangis dan memohon, "Tuan Wade, tolong bantu kakekku. Bantu dia mendapatkan kembali kekuatan keluarga Fox." Ketika Kathleen mengatakan ini, Jordan tertegun. Dia tidak mengerti mengapa Kathleen memohon kepada Charlie untuk membantunya mendapatkan kembali kekuasaan. Lagi pula, meskipun Charlie memiliki pil peremajaan, bahkan jika dia memberinya pil peremajaan, dia hanya bisa bertahan. Bertahan bukan berarti mendapatkan kembali kekuatan keluarga Fox. Sebab, putra sulungnya sudah terlanjur menumbangkannya. Dia tidak punya cara untuk bersaing dengannya. Bahkan, dia mungkin tidak bisa kembali ke Amerika Serikat sama sekali. Karena, begitu dia kembali dengan gegabah, putra tertua pasti akan menganggapnya sebagai duri di sisinya dan duri dalam dagingnya. Putranya tidak akan membiarkannya kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Di sisi lain, Chandler Lennart terkejut sekaligus senang. Anehnya, Kathleen mampu mengetahui identitas asli Charlie. Kabar baiknya adalah Kathleen memang telah meminta pada orang yang tepat. Selain Charlie, mungkin tidak ada orang lain yang mampu membantu Jordan mendapatkan kembali kendali atas keluarga Fox. Charlie juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa Kathleen pintar. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sangat pintar. Itu pasti karena dia mendengar nama pamanku. Dan tiba-tiba aku tidak bisa mengendalikan ekspresiku. Dan ditangkap oleh Kathleen. Untungnya, selain Chandler Lennart, para prajurit Istana Wanlong semua sudah tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Wade. Kata-kata Kathleen tidak mengungkapkan dirinya. Oleh karena itu, Charlie tidak ingin menyangkalnya. Dia hanya menatap Kathleen dan berkata dengan ringan, "Maaf, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini." Dalam keputusasaan, Kathleen berseru, "Bagaimana mungkin, Tuan Muda Wade, dengan kemampuanmu, jika kamu mau membantu, pasti akan ada jalan. Untuk syaratnya, kamu bisa membuka apapun yang kamu mau. Aku percaya kakek pasti akan setuju denganmu." Jordan sangat terkejut, menatap Kathleen, dan bertanya dengan lembut, "Kathleen, kamu?" Charlie melihat Kathleen telah mengetahui identitasnya. Dia berkata kepada tentara Istana Wanlong di sampingnya, "Kalian keluar dulu." "Baik, Tuan Wade." Beberapa tentara Istana Wanlong berbalik dan segera keluar. Charlie segera menatap Zarvis dan berkata, "Tuan, tolong keluar juga." Zarvis melihat ke arah Jordan dan melihat Jordan mengangguk. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Charlie dan berjalan keluar. Di ruangan saat ini, hanya Charlie, Chandler Lennart, Jordan, dan Kathleen yang tersisa. Charlie memandang Jordan saat ini dan berkata dengan serius, "Tuan Fox, saya adalah putra dan cucu tertua keluarga Wade di Eastcliff. Ibu saya adalah Ashley Acker. Christian yang bersaing denganmu tadi adalah pamanku." Jordan tercengang saat mendengar ini. Dia melebarkan matanya dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, Kamu putra Ashley. Bukankah keluarga Ashley sudah meninggal?" Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.